بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله جميعا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Itulah pengajaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang jalan keluar dan rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencukupi segala urusannya. Dalam ayat yang mulia yang telah kita bacakan tadi, di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada jalan keluar, solusi ketika dia ditimpa oleh masalah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita bagaimana pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hana kubah dia. Pasti dan pasti Allah Azza wa Jalla akan menolong kita. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau adalah seorang ulama mufassir. Beliau menceritakan sebuah kisah yang beliau alami di Mekah. Beliau mengatakan, sewaktu musim haji, pada saat tersebut saya berada di Mekah. Waktu itu saya melihat ada pria dari Khurasan, seorang lelaki yang berasal dari Khurasan. Lelaki ini mengumumkan kepada jamaah haji, dia mengatakan, "Wahai jamaah haji, wahai penduduk Mekah yang ada di kota ataukah yang ada di desa, saya telah kehilangan 1000 dinar, sekitar 2 miliar. Siapa saja yang menemukan dan mengembalikan kepada saya, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikannya. Semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan dia dari azab neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang banyak di yaumul qiyamah." Ketika selesai berbicara, salah seorang lelaki tua mengatakan kepada pria Khurasan tersebut, "Wahai pria Khurasan, sebagaimana engkau ketahui, kami hidup di Mekah dalam keadaan kehidupan yang keras. Pintu usaha tertutup dan musim haji itu terbatas. Bagaimana pendapatmu jika yang menemukan hartamu adalah seorang yang fakir? Apakah engkau akan memberikan sedikit upah untuknya?" Maka dikatakan oleh pria Khurasan ini, berapa yang dia minta? Maka dikatakan sekitar 100 dinar. Per 10, sekitar 100 dinar, sekitar 200 juta lagi. Maka pria Khurasan ini pun menjawab, "Saya tidak akan melakukannya. Dan saya serahkan perkara ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kelak saya akan menuntut dia di depan Allah Subhanahu wa taala." Maka waktu tersebut pria Khurasan pun pergi, dan terbesit di hati Ibnu Jarir At-Tabari yang meriwayatkan kisah ini, pasti lelaki tua ini yang menemukan 1000 dinar. Maka dia pun mengikuti ke mana lelaki tua itu pun pulang. Ketika tiba di rumah, lelaki tua itu pun memanggil istrinya yang bernama Lubabah. Dia katakan, "Wahai Lubabah, saya telah menemukan pemilik dinar. Dan saya telah meminta kepadanya agar diberikan sekitar 100 dinar, namun dia tidak memberikan. Dan dia telah menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya harus mengembalikan uangnya. Saya takut kepada Allah Azza wa Jalla akan melipatkan dosa saya. Maka istrinya mengatakan, wahai lelaki tua, sungguh saya telah hidup bersamamu selama 50 tahun. Dan kita hidup dalam keadaan fakir. Dan engkau memiliki tanggungan. Engkau memiliki 4 orang anak perempuan. Kemudian 2 saudari saya dan ibu saya. Kemudian engkau. Jadi tengok sekitar si kurang ni. Mandu matihron. Dan kami telah bersabar di atas kefakiran ini. Hendaknya engkau jual dinar tersebut dan jangan engkau kembalikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mencukupkanmu dan memberikan kepadamu kelapangan setelah ini. Jadi berah lewinnya beg ni juk belah. Tak pakai ke dia. Namun lelaki tua ini karena orang yang bertakwa kepada Allah, dia mengatakan saya tidak akan melakukannya. Saya telah bersabar puluhan tahun di atas kefakiran. Dan mungkin ajal saya sedikit lagi, adik long mati. Saya tidak akan melakukannya. Saya akan mengembalikan uang tersebut. Keesokan harinya, pria Khurasan itu pun membuat pengumuman untuk kedua kalinya. Dia mengatakan, saya telah kehilangan 1000 dinar. Siapa yang menemukannya, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikannya. Maka pria tua itu pun mengatakan untuk kedua kalinya, sebagaimana aku telah katakan kepada engkau, kami ini tidak ada pertanian di tempat kami. Kemudian sebagaimana ketahui dia berlangganan gazin. Bagaimana jika yang menemukan harta tersebut seorang fakir, namun dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, apakah engkau akan memberikan kepadanya sekitar 10 dinar? Jadi nego benar sertu, noy transiplo. Maka lelaki Khurasan ini mengatakan saya tidak akan melakukannya. Dan saya akan menuntut dia di depan Allah Azza wa Jalla. Di hari ketiga, lelaki ini pun membuat pengumuman untuk ketiga kalinya. Dia mengatakan, saya telah kehilangan 1000 dinar. Siapa yang menemukannya, maka hendaknya dia mengembalikan, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikannya. Maka pria tua itu pun mengatakan untuk ketiga kalinya, telah aku nasihatkan kepada engkau untuk memberikan kepada orang yang menemukan 100 dinar, namun tidak engkau berikan. Kemudian saya nasihatkan engkau akan memberikan 10 dinar, namun tidak engkau berikan. Bagaimana dengan 1 dinar? Yang mungkin dengannya yang geblo untuk kameng-kameng, geblo makanan-makanan keluarga. Katakan oleh pria Khurasan tersebut, saya tidak akan melakukannya. Maka lelaki tua itu pun mengatakan, kemari engkau, ambil uangmu. Sungguh ketika lo rumpuk pengro ni, maka mula dengan oleh malam. Cok ipat pengremo. Pria Khurasan ini pun dibawa ke rumah lelaki tua tersebut. Kemudian diberikan uang yang dia temukan 1000 dinar, yaitu milik pria Khurasan tersebut. Maka pria itu pun keluar dari rumah pria tua itu. Kemudian dia berdiri di pintu dan mengatakan, wahai kakek, saya memiliki orang tua yang baru wafat. Sebelum dia wafat, dia meninggalkan kepada saya 3000 dinar. 1000 dinar dia wasiatkan kepada saya agar saya berikan kepada orang yang benar-benar fakir. Dan saya telah berangkat dari Khurasan sampai tiba di Mekah. Tidak saya temui orang yang lebih fakir dari engkau. Ambil uang ini untukmu. Kemudian pria Khurasan itu pun pergi. Ketika menerima uang 1000 dinar, pria tua itu pun menangis dan mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati pemilik harta ini di kuburnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi putranya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau pergi setelah melihat kejadian tersebut, namun dipanggil oleh kakek tersebut. Kemudian dibacakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang hadiah, yaitu seseorang jika diberikan kepadanya hadiah tanpa meminta, maka hendaklah dia menerimanya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau waktu tersebut dimasukkan ke rumah lelaki tua itu, kemudian saudarinya, kemudian orang tuanya, kemudian putrinya pun duduk di samping lelaki tua itu. Kemudian dia mengambil uang, kemudian dia bagikan. Sehingga disebutkan Al-Imam Ibnu Jarir mendapatkan 100 dinar. 100 dinar sekitar 200 juta merumpuk pada saatnya. Maka Ibnu Jarir pun sangat senang beliau. Kemudian pria tua itu mewasiatkan, ini adalah harta yang halal. Saya tidak pernah terbayangkan memiliki harta seperti ini. Kemudian dia menceritakan bagaimana kefakiran yang dia alami. Wahai anakku, saya memiliki satu baju yang usang. Baju tersebut, jika setelah saya tunaikan salat subuh, saya pulang ke rumah, kemudian baju itu saya berikan kepada keluarga saya untuk mereka solat.
Kemudian saya pakai lagi dan saya bekerja. Kemudian di waktu zuhur saya pulang dan berikan kepada mereka lagi untuk mengerjakan solat. Jadi sampai lagi rupa yang kasihan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika bulan Ramadan, ketika kaum muslimin menunaikan salat maghrib, setelah selesai mereka pulang, adapun orang tua ini dia tidak pulang. Dikarenakan apa? Dikarenakan hidupnya sangat menderita, tidak ada makanan di rumah. Dia bertahan hidup dengan minum air ataukah yang semisalnya. Sehingga lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Jarir pun yang meriwayatkan kisah ini, beliau pergi dari Mekah 12 tahun kemudian beliau kembali dan beliau tanyakan kepada penduduk Mekah tentang keadaan lelaki tua itu. Maka disebutkan bahwasanya lelaki itu sudah meninggal sebulan setelah kejadian tersebut. Kemudian ditanya bagaimana tentang ibunya, maka dijawab ibunya juga telah meninggal. Bagaimana tentang dua saudarinya? Dua saudarinya juga telah meninggal. Bagaimana keadaan istrinya? Istrinya pun sudah meninggal. Jadi yang tersisa hanya 4 orang anaknya. Kemudian ditanya Ibnu Jarir, kemana mereka? Setelah lelaki tua ini meninggal, maka tersebar kabar di kota Mekah bahwasanya ada orang soleh yang dia itu menemukan 1000 dinar dalam keadaan dia sangat fakir, namun dia tidak mengambil satupun. Sehingga datang para penguasa dari berbagai daerah untuk menikahi putri-putri lelaki tua tersebut. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nyo sedikit kisah tentang bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa di dunia matang langit kebalah oleh Allah Azza wa Jal, maka kiban kelam di yaumul qiyamah. Ayyuhal ikhwatal kiram, mungkin ayatnya matang yang disebutkan lebih dan kurang jemaah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.